Selamat pagi semua. Boleh ulur tangan berdoa bagi saya. Supaya firman itu untuk saya dulu baru untuk kamu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari yang indah. Walaupun hujan lebat awal pagi, tapi sekarang kami sudah kering. Dan berdoa supaya kami semua tenang. Beri kami fokus kepada firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu sekali lagi berbicara kepada kami. Membentuk kami, menegur kami. Memperbaiki kehidupan kami dan membebaskan kami daripada manusia lemah dan apapun pergumulan dalam hidup. Urapi bibir hamba-Mu, urapi sekali lagi semua yang pendengar. Dan Tuhan, kepada orang yang kurang sehat, Engkau beri kesembuhan. Yang banyak pergumulan, kesedihan, beri penghiburan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sila duduk, sila duduk. Oke, saya perhati kalau sedikit khotbah ada dulu cerita. Boleh tiru sedikit kah sedikit ya. Dan ini aku ambil daripada orang, bukan saya punya. I take it from, dan saya sudah send kepada tim Dua Sahabat dalam English lah ya. Dia kata ini daripada Bible in a Year, Curtis of Grace, so amazing foundation ya. Begini dia punya cerita permulaan dalam renungan mereka. Ada satu cerita. Dia bilang, pernahkah kita dengar ada 3 ibu. Dan ngangam hari ini hari ibu ya. Selamat hari ibu semua ya. Tuhan memberkati kamu kalian, amin. Tanpa ibu tidak boleh memenyak kita ya. In every great man there is a woman behind. Amin. Setiap manusia yang masyhur, termasuk Hitler, mesti ada wanita di belakangnya ya. Jadi 3 orang wanita yang berhadapan, kita saling mengakulah kelemahan kita ya, dibilang 3 orang saja dan Tuhan mendengarlah. Yang satu mengakui, aku ini dia kata katagi minum keras. Logop, apalagi ini keamatan dia tunggu. Dan kau dibilang satu. Dia bilang saya punya kelemahan. Bila nampak saya punya kawan lebih cantik dari saya. Dia punya ICI, dia punya cat lebih cantik. Aku jealous, dia bilang. Lain dia punya kelemahan. Ada pula orang jealous yang sebelah lebih cantik ya. Mungkin mukanya tidak jerawat kah dan sebagainya ya. Jadi yang satu ketiga lambat dia jawab. Lambat dia jawab. Dan akhirnya dia kata, saya tidak sabar lagi kamu beredar daripada tempat ini. Bagus kamu cepat-cepat keluar. Supaya saya boleh gosip kamu 2 orang, dia bilang. Itu kelemahannya. Dia suka gosip. Kalau kamu cepat keluar saya boleh gosip, dia bilang. Jadi saudara dikasih Tuhan. Dalam petikan firman yaitu dalam Mazmur 34 ayat yang ke-15. Mazmur 34 ayat 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu ataupun bohong ya. Kalau kita lihat 15, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi hari ini kita ada topik yaitu peperangan dalam diri kita sendiri. Minggu yang lalu Rumah Besar yang ke-6 dia kata mati terhadap dosa, hidup untuk Kristus. Amin amin. Kalau kamu boleh ingat minggu lalu. Tapi hari ini kita gustan sikit. Ada pula peperangan di dalam diri. Jadi Roma pasal yang ke-7 14 sampai 25 kita akan belajar hari ini bahwa setiap orang yang percaya sekalipun, tidak kira kedudukan, apakah bishop, padri, jemaat biasa, memang bergelut, ada pergelutan, ada gelora, ada gelombang dalam diri. Di satu pihak dia mau mengasihi Tuhan, mau taat kepada hukumnya, bersukacita dalam firman-Nya, mau mendengar menjadi pelaku firman, pendengar dan pelaku.
Tapi ada suatu di dalam diri kita yang mendapati diri kita, menarik kita kepada tabiat yang lama, kepada manusia lama. Penting diri, seperti tadi, cakap-cakap, kecenderungan berdosa. Bahkan ada kuasa yang coba menarik kita supaya menjadi marah, benci, tidak mau mengampuni, mungkin ego saya tidak tahu. Saudara, ini manusia yang nyata. Walaupun kita sudah Kristen, banyak juga kelemahan kita. It doesn't mean that kita sudah baptis, sudah ditetap, dan sudah kita melayani Tuhan terus sempurna, tidak. We are still ada dalam diri kita kotor-kotoran ya. Jadi Paulus memberi satu gambaran bahwa dalam diri ini tetap ada peperangan. Amin. Katakan peperangan. Katakan pergumulan. Dan itu gangguan bukan kecil. Itu adalah satu pertempuran dalam diri kita yang kita hadapi setiap hari waktu kau memandu. Ya. Kadang-kadang kami suami istri walaupun sudah matang-matang, pandai juga itu kata-kata dan muka pandai mira. Kita kenapa tidak pandai, tidak cukup tuh ginsu. Itu manusia ya. Kalau kau tidak pandai marah, kau bukan manusia, robot, AI. Jadi rumah pasal yang ke-7 ini adalah suatu pengakuan yang jujur bagi Paulus tentang pergumulan. Mungkin kata teologian, mungkin dia menyatakan dirinya sebelum jadi pelayan Tuhan ataupun selepas sudah menjadi pelayan Tuhan ada tarikan kembali kepada manusia lama. Memang Paulus ini orang Farisi ya. Paulus tidak memperkecilkan pergumulan itu. Dia tidak berpura-pura bahwa sudah diselamatkan, perjuangan itu sudah beres, lanyap, tiada masalah. Saya pikir bukan seperti itu. Sebaliknya dia menunjukkan bahwa peperangan itu nyata, berlaku, dan bahwa kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri tidak cukup. Cuma Yesus yang bisa membantu kita. Amin, amin. And that is why you come here tonight today. Kita datang sini untuk cari pertolongan daripada Tuhan. Amin saudara. Jadi mari kita memahami 3 perkara untuk ayat 14 sampai ayat 17. Poin yang pertama, realiti peperangan dalam diri ayat 14. Paulus memulakan dengan pengakuan yang mengejut ayat 15. Aku tidak paham, aku tidak memahami apa yang aku lakukan. Sebab apa yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Tetapi apa yang aku benci itulah pula yang aku lakukan. Sounds familiar kepada kita. Rasul Paulus bukan hanya orang yang baru bertobat. Bukan seorang yang murtad. Dia menjadi hamba Tuhan. Orang kata lebih 20 tahun sebagai evangelist, teacher dan ya ada 3 peran. Evangelist, teacher dan nabi juga. Ya. Lebih kurang ataupun rasul. Jadi Paulus sendiri bergumul dengan dosa. Apalagi saudara dan saya ya manusia biasa. Ada rasul, nabi, penginjil, guru, pengajar dan juga gembala. 5 jabatan ya. 5 jabatan dalam kerajaan Allah yang tinggi. Jadi memang hukum itu baik. Hukum itu baik. Taurat itu kata Paulus rohania dan sangat baik. Jangan membunuh. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan bersaksi bohong. Jangan menyembah berhala. Dan sebagainya. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Tapi kalau di negara lain, Jesus Christ. Dia bilang kalau ada kasih begini. Dia suka-suka. Main-main nama Yesus. Kalau di Amerika Selatan, dia punya nama Jesus di Souza. Dia bilang, dia pakai nama Yesus. Harap dia rohania lah ya. Jangan ambil itu nama saja. Masalahnya hukum Allah atau perintah Allah itu bukan masalah. Itu memang baik. Masalahnya ialah terletak dalam diri kita sendiri. Hukum Tuhan mau kita kudus. Mau kita dimurnikan. Tetapi pada masa yang sama, hukum Tuhan dan kekudusannya juga mendedahkan kelemahan pribadi kita. Seperti cermin lah kita lihat. Ya.
Oh, ada pula sini kutur-kutur ya. Tapi itu cermin sendiri, dia kasih tengok saja. Dia tidak pernah, mari saya kasih kau tisu pipo. Adakah cermin begitu? Itu sakti lah itu cerminnya. Dalam dosa masih ada dalam diri kita, kata Paulus. Ayat 17. Bukan lagi aku sendiri melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi berarti walaupun kita sudah diselamatkan, dosa masih ada dalam diri kita. That's why Paul say, bukan aku lagi yang melakukannya, bukan kehendakku lagi, tetapi dosa yang tinggal di dalam diriku. Mungkin kemarahan, mungkin mencuri, mungkin minuman keras, ya, dan sebagainya, ya. Maksudnya Paulus mengatakan bahwa dia berdosa secara tidak sengaja. Dia tidak dapat mengawal dirinya daripada berdosa. I call it involuntary sin. Dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Sebab selagi ada dosa dalam diri kita ada. Stronghold najis ada. Roh jahat ada. Ya, yang mempengaruhi semua tindakan kita. Itulah kalau Smith Wigglesworth, kalau dia menyembuh orang lain dia punya cara. Suatu pribadi yang sudah pernah saya cerita kamu. Jam 11 malam sudah darah berak. Pastor, saya punya appendix melatup. Dia kata, oke kau Gustan sikit, jangan kau masuk rumah. Gustan sana rumput. Baru dia, itu Smith Wigglesworth mau 6 kaki setengah itu. Ngejanggut. Baru dia swing. Boom. 3 kali tebal itu orang. Sudahlah berdarah, dia tumbuk lagi. Tapi dia berdiri sembuh. Amin, amin. Satu kali lagi orang jutawan. Ada wheelchair dia, 2 dokter pribadi. Oke, dia bilang Smith Wigglesworth, taruh sini ujung-ujung ini pantas. Lain ini dibawa, lain dia atur itu betul-betul. Kiki hari ini, baru dia mencatat Liverpool. Siapa yang menang Liverpool? Manchester United. Para itu Bishop. Baru dia kasih flying kick. Pak! Tunggang balik itu orang tua yang tinggal tulang dan kulit. Yang dokter di bawah, you kill him, kau bunuh dia, kau bunuh dia, kau bunuh dia. Begini misul. Sekali tinggi itu orang tua berdiri sudah. Terlepas dia punya khusus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa dia tumbuk? Dia nampak itu iblis, itu ular. Satu kali saya punya ipar. Orang Penampang, kawin saya punya sepupu. Dia itu dari awal rokok. Berhenti kamu mau rokok ya. Dia punya Vincent in Hedges. Sampai penuh itu dia punya rumah. Dan dia kena cancer, cancer. Dan sudah jatuh di hospital Sandakan. Waktu dia punya istri ditandas, jatuh. Tiada sudah. Dikasih naik balik, ini ada nyawa. Dan next day saya berdoa. Saya nampak dia bangun. Bakal ini orang bangun juga ini saya bilang. Betul-betul dia hidup. Rawatan mendekat 2 minggu kah itu 1 bulan. Dan saya kasih singgah di rumah. Dan kami berdoa keliling. Dulu kita kuat berdoa. Si King pun ada. Dan kami keliling dia. Tapi saya nampak dalam dia punya di pinggangnya. Macam itu ada itu ular melilit yang begini-gini. Macam itu kalau kau di kerangan itu kan ada macam panas tuh gini. Wih, rupanya ada ular dia punya pinggang, saya bilang. So saya bilang, dalam nama Yesus. Ini orang Katolik, dia bukan Anglikan. Aku putung ini ular nih dalam nama Yesus. Jadi dia tutup mata, dia begini. Gini lagi. Selepas kebaktian. Ipag saya bilang, kenapa kau punya kaki tadi kau tahu begini? Ada itu ular punya kepala jatuh di kaki saya, dia bilang. Jadi gila kalau kau berdoa, ambil itu padang roh ya. Ataupun tumbuk itu iblis, jangan pastikan itu orang panah kalau itu orang mati. Tapi itu berlaku. Iblis itu nyata. Amin saudara. That is why bukan senang untuk kita bebas mengikuti kehendak Tuhan. Jadi Paul kata dia tidak berdosa secara sengaja. Dia jatuh dalam dosa karena ada stronghold dalam hidupnya. Mungkin tidak mengampuni, mungkin marah, belas dendam, mungkin ada kepahitan, penuh kebencian dan sebagainya.
Namun pengakuan dan pertobatan itu adalah suatu sifat ataupun suatu langkah yang mula kita keluar pada belenggu dosa dan siap sedia melawan sifat lemah kita dan iblis yang menguasai hidup kita. That is why you want to do good but cannot. Ya. Because dalam diri kita ada kuasa. Kita mau berdoa tetapi mudah terganggu. Dan itu gangguan itu kadang-kadang bukan jauh ini. Tapi bukan sini. Sana kiki. Kira 5 menit sekali 1 jam. Ini dia punya girlfriend, boyfriend. Mengganggu. Iblis ketawa. Ingat, banyak berdoa. Iblis kurus. Sedikit berdoa, iblis gemuk. Jadi kalau ini terlalu banyak, memang banyak kuntinya bagus. Tetapi ini sepintas lalu. Lain yang kau makan firman. Kau berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Iblis tidak dapat datang sama kau. Saya akan pergi ke Sintang. Ini di Kalimantan Barat. Indonesia pada 23, 24 sampai 28. Dan saya mau menjangkau itu Dayak. Dayak di sana. Dan kata itu padri di Sarawak, di Kuching, Reverend Judge Pandung, ketua itu Gempuru Basai Iban. Dibilang ada satu pasukan Iban yang jauh lagi daripada Sintang, mau 9 jam, yang dipanggil pasukan baju merah Dayak. Ya. Yang kalau butung orang tidak nampak, dia yang kasih mati Madura. Itu dibilang sangat kental. Jangan kita bisa kalau tidak bersiap sedia, dia bilang. Jangan kau takut, saya bilang. Kalau tempat begitu 3 bulan kalau saya berdoa, saya bilang. You have to have a pray fast 3 bulan. Itu baju merah itu. Memang Kristen juga. Tapi dia punya ilmu. Bukan dalang-ngalang. But tidak sekuat dengan Yesus. Amin, amin. So semalam saya berdoa untuk ini. Dayak di sana. Tuhan bilang kau bawa Pol-Ai. Kau tahu Pol-Ai yang Vietnam pendek itu. Dia dukun nomor 1 di Vietnam. Kenapa dia dukun nomor 1? Dia beli semua dukun punya jin. Sehingga dia piara jin 3.396 jin. Kalau kau punya jin 10 saja mana boleh lawan. Begitu itu ilmu. Kau piara banyak hantu kau kuat. Kau banyak urapan kau kuat dalam alam roh. Jadi jangan belajar jin, belajar daripada Roh Kudus. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan bilang, kau bawa Pol-Ai. Dokter Pol-Ai yang Vietnam itu. Nanti aku bawa dia. Jadi nanti kami akan pergi. Trip kedua lah. Soal ini jauh. Itu kumpulan baju merah. Saya sudah ntar itu nanti kamu tengok itu kumpulan baju merah. Memang berani juga lah. Berani juga. Tapi mereka akan ditundukkan oleh Yesus. Amin, amin. Tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara, sebelum kita bertobat. Sebelum kita diselamatkan, kita ikut corak dunia, corak keinginan daging, ya. Iblis pun tidak mengganggu karena kita satu perahu dengan dia. Ya. Sebenarnya dulu waktu kita kafir, iblis kanyang. Kasih makan apa itu? Manuk lah, ayam lah, babi lah, manusia lah dipotong. Wah, dia makan darah apa itu? Ya. Lebih banyak kau makan darah, kasih dia makan darah. Kalau manusia lagi kuat kau punya ilmu. Tapi jangan belajar lah ya. Itu dosa. Jadi kita mengikuti dosa tanpa perlawanan. Dulunya walk over. Sekarang apabila kita menjadi Kristen, kita sadar ada konflik. Ya. Karena kita berusaha tidak mau berdosa lagi. Namun kita masih jatuh dalam dosa. Up and down, sekali-sekala. Karena ada lagi sangkutan sini, ya. Sangkutan itu satu istilah kalau di state. Tuhan, saya ada sangkutan, Mbak. Artinya dia ada utang, Mbak. Kau boleh tolong bayar 3.000 saya bayar sangkutan, dia bilang. Wih, mana boleh, saya bilang. Kau belum masuk, kau boleh sangkutan sudah 3.000. Jadi saya punya polisi, kalau kau masuk kau boleh tidak utang, baru saya ambil. Saya kasih kalau saya punya pekerja tidak ada utang. Kenapa kau saya 3.000? Banyak alasan dia. Saudara, masalah ini adalah jurang. Ada jurang, ada apa itu? Gap.
Paulus menggambarkan jurang itu yang menyakitkan antara keinginan dan tindakan. Kita mau tetapi tidak dapat bertindak. Kita mau melakukan yang baik, kita gagal. Kita mau benci dosa tetapi kita jatuh dalam dosa. Ya. Jadi jurang ini membuat kita kecewa, rasa bersalah, malu dan sedih. Dan ya frust lah. Kenapa aku diam? Umpamanya kita mau kaya. Tapi ada sejak utang. Utang itu kalau untuk bisnis atau yang boleh baik boleh. Jangan pergi along. Amin. I advise you jangan pergi along. Dan jangan pergi itu internet itu apa itu. Itu judi di internet itu. Indonesia, when I was Indonesia. Dibilang 73 orang Indonesia ikut itu apa itu internet judi. Kau kasih 1.000. Oh dia bilang tidak lama kau dapat 1 juta. Bohong itu semua. Tapi belum lagi kau menabur. Tengah malam pun kasih masuk. Wih bahaya itu saudara. Kau kasih sama Tuhan. Pasti 100 kali ganda. 60 kali ganda. 30 kali ganda. Amin. Dulu saya belum bertobat pun. Padahal juga saya itu 4 ekor. Kau tahu 4 ekor? Dulu sebelum saya bertobat. Padahal juga saya main itu. Curi manok. Curi ayam. Pernah saya menang, first time saya ikut curi ayam tuh. Dulu kayu balak bah. Orang bawa saya main. Tengah malam, kau tahu saya menang. Sudah 50 lebih ribu. Dulu ada parlimen 1.000, ada yang 500. Saya punya pakcik bilang, sakit perutku ini, mari kita pulang. Tetapi yang kiri kanan berbisik sudah. Tolong jangan kasih tahu saya punya bini saya kalah. 50 ribu udah table. Kalau saya cabut, wih, perut saya waktu itu berapa saja. Tapi aku tidak senang. Cuma aku tengok, orang tua-tua dari saya, kasihan juga. Tuhan kasih tahu bini saya kalah, dia bilang. Saya boleh bayangkan begaduh, Pak. Saya bilang saya punya pakcik, kita main judi lah sampai siang. Jadi akhirnya saya boleh menang 5.000, saya kasih balik. Kalau saya jahat-jahat, saya pulang 50.000 berapa parlimen. Tetapi itu, sementara. Dan itu terbaik. Sana punya pelaburan yang baik. Amin saudara. Namun bila kita sedar ada kelemahan, itu akan menghasilkan kerendahan hati. Kita akur. Kita tahu kita belum sempurna. Amin saudara. Dan mendorong kita untuk bergantung hanya kepada kasih karunia Yesus setiap hari. Jadi aplikasinya ialah seorang Kristen tidak bermaksud pergumulan itu hilang. Sudah jadi Kristen tidak ada pergumulan itu bohong. Sebenarnya baru bermula. Kita menyadari bahwa peperangan itu wujud dan kita akan coba melawan atas pertolongan Tuhan. You cannot fight it alone. Jadi apabila seorang percaya menjadi percaya, peperangan rohani bermula. Ya, dulu kalau saya pergi gereja satu tahun satu kali saja tidak ada orang marah. Saya pergi sana itu karena bahwa itu orang pergi karaoke tidak ada marah. Tapi bila saya melayani, tantangan demi tantangan. Itu Augustin Sang, orang Furis itu, orang Boya itu dia bilang. Banyaklah saya punya nama. Dan saya dilapor sama Bishop Yong. Augustin Sang dia bilang pergi kampung-kampung tidak ada kebenaran. Jadi waktu Biluran punya gereja dibuka officiate, saya sama Bishop Yong di dalam Augustin. Kalau itu gereja belum sedia, jangan kau pergi. Bishop saya bilang, saya pergi hanya bila ada jemputan. Oh ya. Kedua Bishop saya bilang, I'm a lawyer. Kalau saya salah, panggil saya bilang. Begitu. Oh ya, dia bilang. Dia tahu juga. Wah dilapornya saya, apalah Augustin Sang tuh. Terus dekat ilmu orang, terus larang orang minum. Itu dia saya akan cabar. Minum sebab itu ilmu. Tapi mesti bakar itu ilmu kan. Kau tengok Kuamut 1996. 3 hari 2 malam bakar itu ilmu. Sekarang gerejanya macam studium. Begini dulu baru begini. Dulu kece begini sejak. Selepas pertobatan 4 kali ganda beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kalau kamu masih ada ilmu bawa, kami semua asyikkan mau bakar. Amin amin. Ya atau tidak? Masih adakah? Saudara, orang mati tidak pandai berperang. Hanya orang yang hidup dalam Kristus.
merasa serangan, ketegangan, lalu mau berjuang dalam nama Yesus. Amin. Nomor 2, keterbatasan kekuatan pribadi. Ayat 18 sampai 23. Paulus meneruskan dia punya wawancara di sini ya, ataupun firman. Sebab kehendak memang ada pada aku berbuat baik, tetapi bukan hal melakukannya. Ya, dia mau yang baik, tetapi dia tidak dapat lakukan. Ayat 18, apa dia bilang ayat 18? Di dalam aku, ya dalam aku sebagai manusia, aku tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dia mau baik tapi jahat. This is our life. Suami istri juga, anak beranak juga, ya. Dan jiran juga, ya. Antara negara juga, ya. So itu kadang apa? Ada sin, ada dosa, ada roh jahat. Paulus menunjukkan bahwa usaha manusia sendiri tidak dapat mencukupi. Keinginan saja tidak cukup. Kekuatan kehendak ataupun keinginan saja tidak dapat mengalahkannya. Kenapa? Sebab ada 2 kuasa yang bertarik, macam tarik tali ya. Yang pertama, hukum Tuhan dalam hati kita baik. Dia menyenangkan hati Tuhan atau firman, kalau kita setuju kita melakukan. Kita tahu apa yang benar. Dan hati nurani kita punya conscience. Setuju dengan firman Allah itu baik. Jangan membohong, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya ya. Hormatilah ayah dan ibumu dan sebagainya. Tetapi dalam daging sifat lemah kita, dia menentang, dia melawan. Dia coba menarik kita kembali kepada manusia lama, kehidupan lama. Dia membisikkan dusta ataupun pembohongan dan menawarkan solusi jalan singkat. Saya di Telupit bulan lalu, saya setinggi itu ketua daerah, sibuk banyak file. Apa kau bikin ini, saya bilang. Reverend, sini kampung banyak perceraian, dia bilang. Saya bilang kenapa? Orang muda-muda, 1 anak, 2 anak, 3 anak. Saya bilang kenapa? Ini wala nausin. Jadi tidak cukup usin, itu bini keluar. Banyak perceraian. No? Jadi sekarang kan, jadi laki-laki ya banyak duit sedikit cari ya, jangan malas ya. Sekarang ini tidak ada no money no talk, kata Cina. No money no love, no money no marriage. Banyak perceraian. Jadi kita punya perangkaan banding dengan Tapikong, banding dengan sepupu dan kita tidak jauh begini saja. 2 kali 5 Kristen pun banyak bercerai karena uang. Bukan karena tidak ada Yesus. Dia tidak banyak cari Yesus. Dan itu cara iblis memisah, memecah keluarga. Ingat saudara dalam Matius 24, 21 kalau tidak silap. Yang berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging sangat lemah. The spirit is willing, but the flesh is weak. Itulah kita. Ya. Kita akan nyanyi-nyanyi, ya. Berapa pemudi lah. Bukan saya, gereja lain pun. Dia nyanyi. Bukan saya sindir kamu, tapi ini kebetulan. Soalnya dia takut saling sama aku. Dan dia akan jadi penari dan worship. Tapi di sana belakang ada si janggut. Dia bilang dia sudah setuju mau kawin saya dengan ikut ini salib. Sekali sudah begini. LBW, loaded before wedding. Menangis dia pergi rumah saya di Cunyin. Saya bilang kenapa? Aku begini. Mana saudara itu Marin. Dia pulang Kelantan. Ini terus ya. Saya bilang kenapa? Dia bilang mau jadi Kristen. Banyak kali pergi gereja. Sinilah sana. Sekarang kecewa. Jangan kau bunuh diri ya, saya bilang. Kami kontak dia punya komandan. Dia kontak dia punya orang yang sudah pergi ke Kelantan. Kau mesti kawin ini wanita, sudah begini. Dan akhirnya bukan pula dia yang jadi Kristen. Dia yang jadi orang sebelah. Murtad. So itu cara iblis. Hati-hati ya, akhir zaman. Tahun lalu 600
penginjil dari sebelah, di antar sahabat. Dan diorang bikin satu study yang banyak meninggalkan Yesus ialah di sebelah Kudat dan sebelah Kutang Meruduk. Ya, banyak meninggalkan Yesus. Bahaya. Saudara, pikiran bilang taat, tetapi daging bilang ikut saja. Roh kita bilang hiduplah kudus, tetapi daging bilang sekali sejak tidak jauh akan nampakkan oleh Tuhan. Jemaat padi pun tidak nampak satu kali saja mencuri umpamanya. Saudara, Tuhan tahu ya. Mungkin polis tidak tahu. Gereja ibu bapak adat tidak boleh tahu. Tetapi sana, amin amin. Dia punya kamera itu kuat Niat baik tetapi tidak mencukupi. Your desire is not enough. Kejujuran Paulus sangat menyegarkan. Dia mengakui bahwa dia mau melakukan yang benar. Tetapi tidak sama dengan mau dan yang melakukan sebenarnya. Ya. Seperti dalam undang-undang lah. Dia bilang keadilan itu mesti dinyatakan, mesti dilakukan. Tetapi ada juga mengatakan keadilan itu mesti dilihat terus dijalankan. Justice must be done in sin to be done. Jangan bilang cakap saja tetapi tidak dilaksana ya. Orang bilang cakap tak serupa bikin ya. Jadi ramai orang berpikir bahwa keikhlasan cukuplah. Paulus menunjukkan bahwa keikhlasan dalam otak tidak akan membawa kepada apa-apa kemenangan tetapi terus kegagalan. Lihatlah ya. Waktu Petrus sama Yesus, dibilang di mana kau pergi? Saya akan berada di belakang kau. Saya tidak akan izinkan orang apa-apakan kau. Sekali Yesus ditangkap, apa yang dilakukan? 3 kali menyangkalkan, betul tak? Nah, tahun 85. No. Ya, tahun 85. Saya masih ingat. Kata itu Dr. M sama Datuk Haris di cerita lama. Timbul dan tinggalam. Saya mesti bersama dengan kau. Sing swim. I will be with you. Sekali itu satu tinggalam dia tidak ikut juga tinggalam. Ini nyata ya. Bukan senang. Jadi janji cakap tak serupa bikin. Kebanyakan kita seperti itu. Jadi kata Tuhan, bagus jangan bikin nazar. Bagus jangan bikin janji. Kalau itu janji terang bulan. Amin saudara, you paham? Kalau itu janji tak ditepati. Dan ini berlaku di Eropa. Bukan sini ya. Di Asia saya belum dengar lah. Dia berkhotbah lebih hangat daripada saya dan Asdikan. Dan Inggrisnya bukan alang-alang. Tapi di belakang rumah. Di rumah dia pukul bini. Kenapa? Bila ada kebaktian itu Holy Communion. Yang betul di belakang dia kasih habis. Ini orang alkohol. Supaya di rumah dia mabuk. Heran pada gitu. Dia pukul bini. Dan akhirnya bini kalau di orang putih. Dia kasih newspaper. Aduh, di mana itu water face ya, Pak diri, pukul bini. Kalau makali begini tidak apalah, tapi kalau dalam bawa kuat nangis juga. Kesia-siaan usaha sendiri. Ayat 23. Aku melihat hukum lain dalam anggota tubuhku yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum-hukum dosa. Ya, dia tertawa dong. Tawanan hukum dosa. Terikat, terbelenggu. Berarti kita punya usaha sendiri tidak dapat memutuskan rantai setiap belenggu. Semakin kita mencoba, makin ketat tanpa Yesus. Makin ketat ikatannya macam itu kulas lah. Karena itu perangkap lah. Makin kau lari, makin kau punya lebih ketat itu tali.
Inilah sebabnya strategi bantuan diri. DIY, do it yourself. Tak boleh melepaskan diri kita. That is why, kalau kita punya hidup ini banyak pergumulan, banyak unclean spirit, roh jahat dalam diri. Boleh juga kau berdoa yang permulaan. Oh Tuhan, lapas aku pada roh merokok, lapas aku Tuhan daripada roh itu dan ini. Tetapi kalau ada iblis yang dalam, besar dalam diri kau perlu orang lain. Kalau kau manifestasi, siapa yang pegang kau? Ya. Jadi kalau itu demon terlalu besar di dalam, mesti orang lain yang tolong. Amin. No self-deliver. You need somebody. Jadi bila saya melayani Tuhan mulai, saya di counseling dekat-dekat 10 kali lah. Orang Australia, Singapura, Taiwan lah, UK lah. Aku minta doa, saya tidak malu. Ya. Azam kita mau jadi orang moral. Tekad kita mau jadi memenang dalam peperangan. Tetapi kita sentiasa kalah tanpa Yesus. Dan dosa kita itu bukan hanya tabiat yang buruk. Ya, ada satu power pegang kita. That is why even if you are Christian in you, you can still sin. Thinking, eyes, mouth, ears. Ini, dan ini. Karena ada satu kali saya punya kawan lah. Kami dalam meeting. Wih, saya tengok dia punya perut. Dia orang kaya jiwa sekilo gini. Macam tidak nampak sebelah sana bah. Aku rasa risau sudah. Si Tampina ini si bilang, apa kau bilang? Bilang itu tiger lah. Tiger. Kau tahu tiger biar. Tidak lama dia masuk hospital. Tidak lama dia punya sini kena gergaji. Jadi aku pergi bergunting di sana itu Hollywood. Ada yang disurung-surung. Kecil sudah. Sekali dia kata, wah aku kenal kawan. Wih sampai naik. Saya bilang, kenapa kau? Nilainya aku sakit, dia bilang. Saya tengok dia di sini dikasih ada gergaji pula itu dia. Itu tak kasihan betul lah. Saudara minum pun ada hikmat lah ya. Jangan sampai kalapik. Tahun ini KDCA melarang minum di pondok-pondok. Di luar terpaksa lah, kalau mau di luar bolehlah. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu, itu apa itu? Itu newspaper. Kita punya orang tertidur di bunga. Ini pun tidak terjip. Nah kalapik sana alatan itu kidisi pia pondok. Kemudian semua muntah. Kemudian bergaduh. Wah dikasih kami laporan. Wih bikin malu besar. Ini tahun coba-cobalah. Jangan mabuk dalam pondok. Biarlah kemudian. Amin. Jadi jangan heran kalau tidak ada minuman di pondok. Tapi di luar sana ada juga. Tapi kontrol lah pada matahari ini ya. Hanya Yesus yang diurapi bisa membebaskan kita sebagai tawanan. Orang yang tertindas daripada semua kuasa kegelapan. Kita boleh lihat dalam Lukas 4 ayat 18. Only Jesus bisa melepaskan kita dari setiap belenggu. Amin, amin. Aplikasi kita mesti berhenti bergantung pada diri sendiri. Nomor DIY. You know DIY? Banyak itu. Do it yourself. Walaupun kau nyanyi beratus kali. I did it my way. Tapi kalau dosa dan iblis, you cannot get it out by you singing. Amin, amin. Mesti kau ambil seorang pendeta, orang pendoa syafaat. Amin, amin. Berapa kali pun kau you did it your way. You cannot. Kalau yang lain-lain bolehlah. Tapi kalau ini tidak boleh. Kita perlu Yesus. Amin, amin. Kita perlu darahnya, firmannya, kuasa rohnya, doa dan syafaat. And claim the victory on the cross. For you in me to be set free. Claim kemenangan di atas kayu salib. Ya. Jadi peperangan itu mengajar kita supaya kita memang tidak kemampuan tanpa Yesus. Kita tidak boleh menyelamatkan diri tanpa Yesus. Kita tidak dapat menguduskan diri tanpa Yesus. Kita tidak dapat mempertahankan Yesus tanpa kuasa Allah. Kita memerlu lebih daripada keinginan saja. Yaitu kita perlu kuasa Tuhan. Amin. So itulah saya katakan we need to pray. Pray, pray, pray. Yang terakhir, seruan untuk melepas pelepasan dan satu-satu jawabannya ialah Yesus saja. Ayat 24. Alangkah malangnya aku ini.
Siapa yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut? Wah, manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Ingat, Roma 6 ayat 23, upah dosa kebinasaan. Dan kalau tidak ada pertolongan daripada Tuhan ataupun dua orang lain, kita tidak dapat keluar. Ini bukan seruan yang minta belas kasihan, tidak. Ini suatu seruan jeritan yang sudah putus asa. Wala harapan. Waktu itu wala wairun. Kata sebelah, tiada lagi. In that is why orang banyak bunuh diri. Oh, dia bilang kalau saya sudah bunuh diri, selesai masalahku. Tidak. Baru mula masalahmu. Di neraka engkau akan menderita karena kau membunuh. Amin saudara, kasih tahu kiri kanan jangan bunuh diri. Oh banyak itu. Waktu COVID, yang paling banyak bangunan tinggi Johor sama Pulau Pinang. Turun tiada kantin, turun tiada bank, turun wala nausin, dia turun naik balik, pum, napatai. Ya, hilang akal sudah. Jangan takut. Penderitaan dan kelaparan akan ada. Tapi balik kampung tanam sayur dan tanam kangkung. Amin, amin. Amin. Kita ada tanah apa? Jangan jual tanah habis. Sudah dikasih Tuhan. Kita perlu Yesus. Namun keputusasaan itu yang jujur membawa kepada suatu terobosan. Paulus melihat peperangan itu, kau tengok dia punya progression, ya. Mengakui keselamahannya, lalu berseru meminta pelapasan. Ini jalan menuju kepada kemenangan. Dan kita mesti sampai kepada penghujung setakat mana kita mampu, kemudian kita bergantung kepada Yesus. Amin. Ini terus terang ya. Biasanya saya punya kelapa sawit kecil 5 hari bulan ada sudah ada sudah bingin. Sekali itu kerani yang tukang begini masuk hospital. Jadi 6 hari bulan, 5 tidak ada, 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan. Jadi saya punya ini gigi mau 3K. Jadi duitku tidak cukup. Jadi ada appointment sudah. Wih saya bilang siapa mau pinjamnya. Aku call semua anak buah si Felix. Felix bilang kasih pinjam sedikit. Saya appointment susah balikin. Saya bilang sayang nih. Dia kasih saya. Biarpun saya pengusaha juga. Tapi kalau itu berkat belum sampai kepada tahap yang kau tidak adalah 1-2 ringgit. Tapi ini gigi mahal bah. Ini kini ini. Sudah lihat mau lagi sedikit, mau 3 kali datang. Sakit oh. Tapi sakit lagi ini tidak ada uang, bikin malu you know. But minta tolonglah. Yang penting kasih balik. Amin amin. Bila kita pinjam, mesti kasih balik. Amin amin. Bisa? Saudara dikasih Tuhan, kalau saya boleh baca 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10-9. 2 Korintus pasal 12 ayat 10-9. Katanya, kasih karunia aku cukup bagimu. Sebab kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan. Paulus kata, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab apabila aku lemah, maka aku kuat. When I'm weak, I'm strong. Ini harapan kita daripada Tuhan. Jadi ya, jika aku lemah, kuasa Tuhan datang. Amin. Dan bukan terus dari sky, dia memakai manusia juga. Macam saya 3-4 hari, anak buah terpaksa tolong untuk berapa ringgit. Kasih cukup saya punya gigi. Ya. So God use human being. Dia menggunakan kita. Ya. Ini terus terang ya. Saya pergi KK. Lama sudah lah. Reverend Kodin di sana Olsen. Saya punya duit memang ada juga. Tapi tidak banyak. Saya ada driver. Saya pergi di rumahnya. Dan dia tengok saya, Agustin, kau kekurangan duit kan? Saya tidak kasih tahu dia, tapi dia punya firasat kan tajam. Malu juga saya. Dulu sini padri saya tolong lagi dah sedikit. Saya, you have no money kan? Dia bilang, ada juga sedikit lah. Tapi kami 2 orang. Terus dia masuk bilik. Pak ini tak balik kok. Pakai ini.
500. Saya tidak minta. Siapa yang minta itu? Apa bergerak, Tuhan kasih bergerak. Amin, amin. Ya, bila kita langsung sudah tidak berdaya, kuasa Tuhan turun. Amin, saudara. Amin. Jangan dulu bunuh diri. Ramai orang Kristen tidak mengalami kemenangan, penerbosan. Sebab tidak pernah sampai kepada titik keputusasaan yang truk sekali. Mereka coba berusaha keras, buat janji, azam, bergantung pada diri sendiri, DIY. Tapi Paulus menunjukkan bahwa keputusasaan itu boleh menjadi satu pintu untuk pengharapan, meminta pertolongan. Bila kita mengatakan, aku tidak mampu, yang berlaku ialah Kristus telah melakukan semuanya. Amin. Termasuk uang, termasuk termasuk pasangan hidup, termasuk kesehatan. Ya. Choi Yonggi punya jemaat, pastor, mau 1 tahun sudah aku berdoa, belum ada suamiku. Dia bilang, dia komplain Choi Yonggi. Apa yang kau berdoa? Saya bilang, minta aku suami yang bagus. Oh, tidak cukup. Kasih tahu berapa tinggi, berapa hobi, berapa berat, suku bangsa apa, minat, dan umur, dan suka saya, suka Tuhan. Kasih tahu, dan kau teletak tangan. Setiap hari, 3 bulan, dia dapat yang Mr. Right. Amin, amin. Kau punya doa, mesti spesifik. Kalau kau bilang, wah Tuhan, kasih saya uang. Kasih tahu lah 500k, 1000k, amin. Kalau uang saja dia tidak jawab. Banyak kasih sedikit. So when you pray, mesti terperinci. Amin, amin. Amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan, saya sudah lama membujang. Kalau itulah. Satu-satunya jawaban ialah Yesus. Syukur, ayat 25 ya, ayat 25. Syukur kepada Allah, Allah Bapa Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun dia tidak ada harapan. Jadi dengan akal budi, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuhku, insaniku, aku melayani hukum dosa. Tetapi Yesus yang bisa melepaskan itu. Apapun pergumulan, kecil, besar. Amin, amin. Amin. Ya. Jadi saya kasih tahu tuh, itu ketua gempur besar di Kuching, Reverend Pastor George Bandung. Saya bilang, ya 3 bulan berdoa. Saya bilang, baru kita cari yang pasukan baju merah, Dayak berani matinya. 1 kali lupa, putung 2 pelau ya. Tapi kalau Yesus, tidak apa-apa. Amin, amin. Ya, kita punya misi sini pun suku juga itu. Ya, jangan takut. Malaysia punya iban bagus kita daripada Indonesia. Ya, tapi kita berdoa. Oke, tolong berdoa, kami punya tim. Ada 4 padri di sana. Saya Reverend Maradin, Reverend George Bandung sama Reverend Gideon, Peter Gideon. 4 orang kami dan 4 pendua syafaat. Kami akan jalan 5-6 jam. Kuruduk. Ya. Jadi saudara, ini yang untuk malam ini. Pergumulan itu menunjukkan keperluan kita. Peperangan dalam diri bukan sia-sia. Yang menunjukkan bahwa betapa kita memerlukan Yesus kalau ada pergumulan. Yang membuat kita merendahkan diri. Yang mendorong kita untuk berdoa dan berpuasa. Mengingatkan diri kita bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Aku adalah pokok anggur. Kamu cabang-cabang, ranting-ranting. Di luar aku, awak tak boleh bikin apa-apa. Betul tak? Amin, amin. So out of Jesus we can do nothing. Jadi implikasinya ialah apabila kita ada peperangan yang bergelora dalam diri, jangan putus asa. Itu akan membawa kita kepada suatu jalan untuk terus berseru, Yesus selamatkan aku. Ada kan firman, setiap orang yang berseru dalam namaku akan diselamatkan. Amin, amin. Mintalah dan akan diberi. Matius 7:7. Cari pasti mendapat. Ketuk pintu surga, terbuka pintu surga. Amin. Matius 7:7. Senang saya ingat. Berseru kepada Tuhan dan kemudian beristirahatlah dalam karya yang sempurna. Trust dia. Kemenangan bukan sesuatu yang kita capai secara DIY, bukan. Ia adalah sesuatu yang kita terima daripada Tuhan. Ya. Tapi sentiasa berdoa. In the car,
This morning saya turun punya kuat. 6,5. Wih, kuat itu hujan. Sekali saya balik, kamu boleh nampak di dekat batu 2. Itu kereta, pak! Dia tanam itu tiang letirik. Masih ada sana lagi. Bisa kayak itu. Kamu boleh nampak di tengah-tengah. Mungkin dia laju, dia terbibir. Misal itu kereta ringan. So hati-hati kalau hujan ya. Yesus bilang, amen. Panggil nama Yesus. Saya belum jalan, saya habis berdoa. Kemenangan bukan sesuatu kita capai sendiri. Itu adalah pertolongan Tuhan. Kesimpulannya, peperangan dalam diri memang nyata. Tetapi bukan bilang tiada harapan. Ada harapan. Apa yang kita harus lakukan? Baca Yohanes 16:33. Yohanes 16:33. Kalau tiada sini, adakah? Tidak ada. Sesungguhnya aku katakan kepada kamu supaya kamu boleh beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita banyak penganiayaan, banyak problema, banyak masalah, tribulation. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kasih tahu, kuatkanlah hatimu. Yesus sudah beri kemenangan. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ingat, apapun kesukaran yang kita hadapi, ya, Yesus tetap berkuasa. Penting mengaku dan bertobat. Ampuni kesalahan orang lain. Akui kelemahan kita. Semua itu seperti 3 orang ataupun di depan pendeta ataupun pendua sepat. Berhenti bara dan sebagainya. Jangan bergantung kepada kekuatan sendiri. Tapi mengandalkan kepada Tuhan. Berseru dalam nama Yesus. Pasti dia akan datang menolong kita. Terimalah pelepasan daripada Tuhan, ya. Bukan daripada dukun, bukan daripada topikung, ya. Kemenangan bukan dicapai, kita harus terima. Yesus telah pun menang dalam peperangan. Dia mengalahkan kematian, kuburan dan iblis. Orang yang pengikut Yesus berkemenangan, umat yang berkemenangan. Amin. Kita adalah umat pemenang. Mari kita berdiri. Thank you Lord. Father, we thank you Lord. Berkati firman. Berkati kami dengan firman-Mu. Supaya dalam setiap pergumulan kami tetap ada tempat jalan keluar. Karena Engkau-lah jalannya. Engkau akan buka pintu. Memberi kami kekuatan dan kemenangan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, kedudukan kami, karunia kami, kepimpinan kami, dan sebagainya. Memang itu baik, tetapi kami perlu Engkau. Pertolongan-Mu daripada setiap detik. Dalam perniagaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam pelayanan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi sentiasa berada di sisi kami. Ini doa dan permohonan kami panjat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Thank you. Sila duduk.